lukiskan perbuatanmu. Seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu. Seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, kau sungguh Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Mari sama-sama nyanyikan. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu. Seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu. Seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu. Engkau yang terbaik.
Yusuf mengikut Tuhan, dia bermimpi di depan saudara-saudara dan orang tuanya, diceritakan semua mimpinya. Tapi kemudian dia justru diperlakukan jahat oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya, saudara. Dijual, difitnah, dan berniat untuk membunuh Yusuf karena rasa iri dan karena ada banyak hal yang lain yang mungkin dilakukan oleh Yusuf atau kelebihan-kelebihan lain. Tapi suatu waktu apa yang terjadi ketika Yusuf dijual dan dia masuk ke sumur yang kering. Di sana tidak ada sesuatu apapun dan kemudian dia dijual dan tinggal di rumah istri Potifar. Even sudah di sana, dia pun tetap mengalami fitnahan, tuduhan yang akan akhirnya membawa dia masuk ke dalam penjara. Apa yang terjadi ketika dalam penjara? Kurang lebih 4 kali Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Saudara bayangkan, penjara tempat yang dingin, tempat nggak ada banyak orang yang akan mendukung dia, tempat di mana dia diikat, tempat mungkin di mana semua martabat, harga dirinya, hak hidupnya dicabut, dan dia menjadi orang tahanan yang tidak ada kebebasan sama sekali. Tapi Alkitab mencatat kurang lebih 4 kali di dalam Kejadian 39. Di situ dikatakan 40 dan seterusnya dikatakan waktu dia masih di penjara 38 dan 39, Tuhan menyertai Yusuf. Berapa di antara saudara kita tidak sedang dalam penjara? Tapi mungkin di tempat ini saudara mengalami penjara karena kesulitan, karena masalah, karena badai, atau mungkin hal-hal yang kita lakukan atau diperlakukan orang atas hidup kita. Jika Tuhan ada menyertai kita, semua akan baik-baik saja. Setuju? Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang hari ini mungkin mengalami tidak dalam dinding besi, tetapi engkau mengalami penjara, tekanan, pergumulan, kesulitan. Ada yang kita karena kesalahan kita, ada karena kekeliruan kita, ada yang diizinkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melakukan hal yang buruk, tapi kadangkala dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia bisa bekerja untuk menjadi kebaikan buat kita. Dan Alkitab mencatat dalam beberapa tahun Yusuf ada di tempat yang dingin, tempat yang sunyi, tapi Tuhan itu ada bersama dengan dia. Kabar baik, jika Tuhan itu sandaran kita, jika Dia menyertai kita, semua akan tetap baik-baik saja. Everything gonna be okay. Boleh katakan bersama dengan saya, everything gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Kapan? Ketika Tuhan itu menyertai kita. Apa yang menjadi dasar sehingga Tuhan harus menyertai kita? Ketika hati kita didapati oleh Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan karena dia menghormati Tuhan, dia takut akan Tuhan, dan dia menghargai Tuhan. Sekalipun dia difitnah, dihina, dihianati, dan diperlakukan hal yang tidak buruk. Yang menjadi bagian Tuhan untuk menyertai kita, alasan kenapa Tuhan harus menyertai kita ketika kita tetap berespon dengan baik. Pertama, kita berespon tidak baik itu manusiawi mungkin, tapi ingat, semua yang akan kita lihat di depan itu akan ada hubungannya dengan penyertaan Tuhan. Kapan? Ketika dalam kesulitan apapun, respon kita tetap baik, kita tetap menghargai Tuhan, mencintai Tuhan, dan tetap mengejar hatinya Tuhan. Yusuf mencintai Tuhan, menghargai Tuhan, sehingga dalam Kejadian 39 ayat 20 Alkitab mencatat dia ditahan, tapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Saya percaya setiap hidup kita disertai Tuhan, sehingga tidak ada alasan apapun yang membuat kita akan undur, kecewa, sekalipun sedang dalam masa sulit. Dan apa yang kemudian terjadi ketika Yusuf di penjara? Alkitab mencatat dalam Kejadian 40. Di situ dikatakan dari ayat 1 juga ayat 8 dan seterusnya dikatakan dia bertemu dengan tukang juru minum raja dan tukang juru roti dari kerajaan Firaun, saudara. Jadi dua orang ini orang hebat karena mereka biasa membawa piala untuk memberi minuman kepada raja. Dan itu orang khusus, itu orang-orang tertentu, orang pilihan. Dan untuk masuk sampai pada tingkat itu pasti melalui waktu yang panjang. Tapi Alkitab mencatat Yusuf kemudian di penjara bersama-sama dengan dua orang ini, saudara. Dia ditempatkan, Alkitab mencatat, saudara. Saya tadi kebetulan handphonenya 2 hilang, ketinggalan di rumah.
yang ada catatan untuk khotbahnya, saudara. Jadi tadi saya, aduh di belakang nggak bisa ini juga. Ada Alkitab di situ, saudara. Jadi bisa sedikit ini, saudara, karena nggak begitu hafal. Tapi Alkitab mencatat, saudara. Di situ dikatakan dalam Kejadian 40, kemudian Yusuf bertemu dengan dua orang ini. Kenapa? Karena dia dipenjarakan dengan orang-orang khusus, saudara. Sekalipun dalam penjara pun favor, perkenanan Tuhan itu tetap ada saat kita menghormati Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun keadaan boleh terjadi, apapun masalah boleh datang silih berganti, tapi hormati Tuhan, hargai Tuhan, tetap cintai Dia, respon dengan baik. Saudara akan melihat lambat laun itu akan lihat janji Tuhan itu tetap ada. 1 tahun, 2 tahun tidak mengalami pertolongan Tuhan, tapi Yusuf tetap memantapkan hatinya bahwa aku akan tetap mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Kalau dia mau kecewa, dia bisa kecewa. Karena itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun, di penjara lebih dari 2 tahun. Bahkan dia dijual, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dan kemudian menjadi budak, menjadi pelayan di rumah Potifar. Itu pun dihina dan difitnah sampai dijebloskan ke dalam penjara. Jadi kalau mau dibilang kekecewaan, penderitaan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kekecewaan akar pahit itu pasti sudah tumbuh dan sudah ada. Tapi apa yang membedakan penyertaan Tuhan itu secara luar biasa? Karena Yusuf tetap mencintai Tuhan dan menghargai Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin membagikan bahwa kekuatan kita tidak datang dari kemampuan kita, tapi dari ketaatan kita untuk mengikut Tuhan dan mempercayai janji Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Firman Allah berkata, mau tambah reverbnya sedikit Pak. Kemudian firman Allah berkata, Yusuf itu bertemu dengan dua orang ini dan mereka menceritakan mimpinya. Yang satu mulai menceritakan dan yang satu lagi mulai menceritakan. Dan Yusuf berkata seperti ini, Allahku sanggup untuk menerangkan arti mimpi itu. Firman Allah berkata, kalau bisa ditayang mungkin saya bisa bacakan. Dalam Kejadian 40 ayat ke-8, saudara. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Yang saya mendapatkan berkat, saudara. Yusuf tidak berkata, oh saya biasa menjelaskan mimpi. Karena dari dulu dia selalu bermimpi. Dan dia cerita kepada saudara-saudara, kakak-kakaknya. Cerita di depan orang tuanya. Tapi apa yang kata-kata dia katakan? Bukankah Allah bisa menerangkan mimpi, saudara? Dan ayat-ayat selanjutnya dia selalu berkata, bukankah Allah? Jadi ternyata Yusuf ini adalah orang yang tidak sombong, orang yang tidak pernah lupa diri, orang yang tidak pernah selalu mengusahakan supaya semuanya itu karena dia. Yusuf itu selalu mengakui keberadaan Tuhan dan selalu mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan selalu mengembalikan pujian itu kepada Tuhan. Dia tidak takabur, dan ketika dia mulai mendapatkan tempat, even di penjara tapi tempat khusus, dia mulai mikir, wah ada kesombongan dan yang lain. Berapa di antara kita Tuhan ingin mengangkat kita tinggi, tapi sebelum angkat tinggi kemudian kita sudah ada sombong lah, semua karena kita lah, pelayanan semua juga karena kita, pekerjaan juga semuanya karena kita, dan banyak hal yang lain. Bahkan ada banyak orang yang diberkati Tuhan bukan semakin mencintai Tuhan, tapi semakin lupa beribadah, semakin lupa berdoa, semakin lupa siapa yang memberi berkat, saudara. Sehingga itu yang akan membawa kita bukannya diangkat tinggi oleh Tuhan. Kalaupun ada yang tetap tinggi juga sebentar juga akan turun, saudara. Karena firman Allah berkata keangkuhan itu awal dari kehancuran, saudara. Tinggi hati itu awal kita direndahkan. Sebab itu yang membuat Tuhan kemudian mengangkat Yusuf, karena dia selalu memberikan hormat, porsi seluruh hidupnya pujian hanya bagi Tuhan. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang seumur hidup kalau kita komitmen, Tuhan akan mendapatkan pujian tertinggi? Boleh lambaikan tangan saudara. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, bagaimana Tuhan nanti memberkati kita, Anda akan melihat tangannya yang kuat akan mengangkat kita, sekalipun kita ada di tempat yang paling rendah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu saya mempercayai bahwa janji Tuhan itu bukan hanya buat Anda dan bukan buat Yusuf, tapi buat saudara dan saya. Alkitab ini dicatat bukan hanya untuk orang-orang khusus, tapi Alkitab ini dicatat untuk setiap orang yang mempercayai janji Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Allah berkata seperti ini, saudara.
Yusuf merespon dengan baik dan Yusuf berkata kepada orang ini bahwa bukankah Tuhan sanggup menerangkan mimpi? Dan kemudian Yusuf berkata, ceritakanlah, maka aku akan mencoba untuk menerangkannya. Dan dua orang ini, juru makan, juru minum dan juru roti ini mulai menceritakan kepada Yusuf cerita daripada yang mereka mimpi satu demi satu, dan dia mulai menerangkan satu demi satu. Intinya dikatakan yang satu ini dia akan kembali kepada tugasnya yang mulia yang awal, membawa minuman kepada raja. Kemudian yang juru roti ini dikatakan bahwa dia akan diangkat tinggi, tapi akan disulang di tiang dan dia akan dibunuh, saudara. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas, dan kemudian itu digenapi beberapa waktu kemudian. Juru minum ini kemudian dia diangkat kepada jabatan awalnya, dan kemudian juru roti ini kemudian mati, saudara, digantung dan kemudian mengalami hal-hal yang buruk. Apa yang terjadi sebelum dua orang ini Yusuf ceritakan mimpinya? Dia katakan seperti ini, kalau kamu sudah ditolong Tuhan, jangan lupakan aku. Saudara, Kejadian 40 di situ dikatakan dengan jelas. Kejadian 40 dikatakan ayatnya ke-8, ayat ke-14 di situ dikatakan, kalau kamu nanti sudah naik, sudah dijawab Tuhan, sudah keluar dari dinding besi ini, please jangan lupakan aku. Yang terjadi kemudian, juru minum ini naik posisinya, tapi dia lupa siapa yang pernah menolong dia. Dalam hidup ini akan dikirim Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang akan membawa kita semakin kuat, membawa kita semakin mengasihi Tuhan, atau membawa kita semakin hancur. Ada dua jenis. Yang pertama, kalau kita di sekeliling kita orang-orang yang akan ingin melihat kita hancur, ingin melihat kita drop, ingin melihat kita gagal, kita akan berteman dengan orang-orang yang iri, orang-orang yang julid, orang-orang yang kepo, orang-orang yang tidak tulus hatinya. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, imannya kuat, yang mau berdiri buat kita, no matter what, dengan orang-orang yang Tuhan kirim, dan kita bisa memilih, oh orang-orang ini yang akan berdiri buat saya. Anda akan lihat dalam tempat jurang yang paling dalam pun, di penjara yang sulit pun, Yusuf pasti akan diangkat oleh Tuhan. Saudara, juru minumnya ini dia lupa, tapi kemudian Roh Kudus bekerja dan dia ingat kepada Yusuf. Ketika dia sudah naik, dia bilang, Raja, ada satu yang saya lupa. Ada seorang teman saya yang dalam penjara, waktu saya dalam penjara, dia yang melayani. Karena dikatakan Yusuf akan ditugaskan untuk melayani para tawanan ini. Dia katakan dia bisa menerangkan mimpi. Raja Firaun bermimpi dan dia tidak bisa tidur beberapa hari. Dan dikatakan coba panggil. Ketika Yusuf dipanggil dan Firaun berkata seperti ini, saya mendengar kamu bisa menerangkan mimpi. Apa yang dikatakan Yusuf? Saudara, kalau baca dari Kejadian 40 dan seterusnya, Yusuf berkata, bukan aku, tetapi Allah yang akan menerangkan mimpi. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya, dia memberi hormat kepada Tuhan. Dia memberi pujian bagi Tuhan. Hari ini kalau engkau diberkati Tuhan, ingat siapa yang menolong. Hari ini kalau engkau dibukakan jalan oleh Tuhan, ingat orang-orang yang berdiri di samping Anda. Hari ini kalau engkau diangkat Tuhan tinggi, ingat ada orang lain yang perlu kita tolong juga. Ada orang yang ingin naik sendiri aja. Kalau ada orang yang engkau diberkati, ya udahlah, yang lain melupa aja. Tapi ingat saudara, kita mengalami berkat untuk kita juga bisa mengalirkan itu kepada orang lain. Yusuf adalah orang yang tidak dilupakan oleh Tuhan. Setuju, boleh katakan amin? Ada berapa di antara saudara yang kadang berpikir, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kadang kita berpikir kita dilupakan oleh Tuhan. Di daerah Mangga Besar, oh ya saya mah kurang diingat. Kalau di Kuningan, Sudirman, Pik, mungkin lebih diingat oleh Tuhan. Enggak juga saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan, sapa dia, katakan kamu diingat oleh Tuhan. Saudara, Tuhan mengingat kita. Sekalipun kita ada di tempat yang paling dalam, ada di penjara, ada di tempat-tempat yang sulit, Dia mengingat Anda dan saya. Alkitab mencatat, lihat aku melukiskan seluruh hidupmu di tanganku. Yesaya berkata seperti itu. Dikatakan jika ada seorang perempuan, Yesaya 49, ada seorang perempuan yang melupakan anak yang dia kandungnya, dikatakan aku Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Sehingga hari ini di mana keadaanmu, bagaimana kondisi kita, bagaimana
kesulitan yang kita alami, yang bahkan orang lain tidak tahu, orang lain tidak tahu susah struggle-nya Anda, ingat Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tetap menjaga kita, Dia tetap menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa itu akan digenapi dalam hidup kita saat yang pertama kita menghormati Tuhan, menghargai Dia, dan memberikan seluruh hidup kita, mempercayai Dia sepenuhnya. Yusuf bisa kecewa ketika dia diberikan mimpi, tapi kemudian dia masuk ke dalam sumur yang kering. Kemudian dia dijual menjadi budak, dan dia difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan. Di penjara dia dilupakan. Dia bisa kecewa, dia bisa tidak mempercayai Tuhan, tapi jauh di dalam hati Yusuf, dia tidak pernah tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari orang yang bukan hanya kalau kita diberkati dan kita percaya, bukan hanya ketika Anda mendapat mujizat dan Anda percaya, tapi Tuhan ingin mencari orang-orang yang memiliki kualitas yang lebih dari itu, lebih dari rata-rata. Diberkati, dibuat sembuh, dibukakan jalan atau tidak, atau belum, Anda tetap menghormati dan menghargai Tuhan. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Itu yang akan menjadi ukuran untuk level tertinggi. Mengikuti Tuhan itu keputusan kita. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak orang yang pada zaman dulu mereka menyerahkan hidupnya, mereka disalib, mereka dianiaya, mereka dibakar hidup-hidup, mereka digoreng di atas penggorengan yang panas. Ketika iman mereka dipertanyakan, ketika orang-orang mereka mulai dianiaya. Hari ini mencari orang yang komitmen, mencari orang-orang yang ingin all out dengan Tuhan sangat sulit. Semuanya selalu ada take and give. Kalau sesuatu dikerjakan harus ada upahnya. Mengikut Tuhan harus ada berkatnya. Mengikut Tuhan harus ada apa yang Tuhan bisa kasih. Sangat sulit mencari orang yang mencintai Tuhan tanpa embel-embel, melayani Tuhan tanpa motif yang lain, mengikut Tuhan, memberi berkat kepada orang lain, mendukung pekerjaan Tuhan tanpa motivasi yang lain. Saya ketemu dengan banyak orang, dia sumbang gereja karena kemudian harus mendapatkan berkat dan meminta berkat. Ada orang yang waktu dia sakit dia sumbang 200 kursi, sudah mahal. Sudah 200 juta harganya untuk sumbang kursi. Istrinya nggak sembuh, dia tarik kursinya. Anda lihat, masih ada orang-orang yang seperti itu. Karena mereka berpikir ketika kita beri kepada Tuhan, Tuhan harus membayar sesuatu. Take and give. Yusuf tidak. Dia tahu Tuhan menyertai. Dia tahu penyertaan Tuhan itu lebih di atas segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya ada beberapa acara yang cukup berturut-turut dan pekerjaan yang cukup melelahkan sekali. Sehingga hari ini kalau kayaknya gak kuat, tapi saya selalu berusaha untuk Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk saya melayani. Itu kehormatan yang luar biasa. Berapa di antara saudara kesempatan melayani banyak sekali datang menghampiri Anda dan saya, tapi tidak banyak orang yang mau komitmen. Tidak banyak orang yang mau berkata, "Here I am Lord, send me for your glory, use me Lord." Pakai aku Tuhan selama aku masih hidup. Alkitab mencatat dalam Yohanes 9, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan datang waktunya kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena kegelapan itu akan datang. Waktunya itu akan. Time is over. Saudara, ada seorang yang mengikut Tuhan dan dia tetap mencintai Tuhan. Jarang sekali ditemukan. Hari ini orang datang ke gereja rutinitas. Orang datang ke gereja setor muka. Orang datang ke gereja kasih perpuluhan. Supaya kalau kasih 10% Tuhan harus kasih 90%. Kalau boleh 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kalau boleh 200 kali lipat. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, memberi hanya untuk diberi. Jarang terjadi orang seperti Yusuf. Di dalam penjara dia mempercayai Tuhannya. Di dalam kesulitan dijual, dia tidak memilih untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan juga bersama dengan saya, biar ini boleh menjadi kekuatan. Mengikut Tuhan itu keputusan kita. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang tinggi yang kadang kita tidak pernah pikir. Apa yang terjadi? Raja kemudian memanggil Yusuf, dia menerangkan mimpi, dan kemudian raja berkata, orang ini hari itu juga diangkat tinggi.
Dikatakan hanya yang membedakan Yusuf dengan raja saat itu tahtanya saja, mahkotanya saja. Tapi Alkitab mencatat, kalau saudara baca di Kejadian seterusnya 40-41, dikatakan bahwa semua yang diperintahkan yang keluar dari mulut bibir Yusuf itu harus ditaati dan ditakuti oleh seluruh bangsa saat itu. Anda bisa bayangkan, dari orang di dalam penjara bisa diangkat tinggi, memerintah dan berkuasa, dan dia tetap mengambil keputusan untuk merendah. Apa yang terjadi? Kemudian kakak-kakaknya yang dulu menjual orang tuanya datang karena kesulitan, datang kelaparan besar, datang. Tapi kemudian Yusuf berkata kepada keluarganya, dia menolong mereka supaya tidak terjadi kelaparan dan kemiskinan. Dan Yusuf berkata, bukan kamu yang menjual aku, bukan kamu yang membawa aku, tapi Tuhanlah yang telah membawa aku mendahului kalian ke Mesir supaya ada persediaan makanan. Anda lihat sikap hati yang tidak sombong, sikap hati yang tidak ada kepahitan, sikap hati yang selalu melihat segala sinergio. Alkitab mencatat Roma 8 ayat 28, sesungguhnya Allah ini turut bekerja atas Anda dan saya, atas kejadian yang buruk sekalipun Dia sanggup melakukannya itu, mengizinkan terjadi dan menjadi kebaikan buat setiap kita. Berapa di antara yang setuju? Boleh lambaikan tangan. Kesulitan apapun sanggup dirubah Tuhan menjadi berkat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab, ku jawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Katakan bersama, ku jawab ya Tuhan, oh,
janjimu ya dan amin, dan tidak akan kecewa. Tetap mengasihi Tuhan, dijawab atau tidak dijawab, ditolong atau tidak ditolong, pertolongan mujizat belum terjadi pun, aku tetap menghargai, mencintai dan mempercayai Tuhan dan melayani Tuhan. Jika itu saudara dan saya, mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami percaya seperti Yusuf disertai Tuhan dan mengalami hal-hal yang dahsyat, diangkat Tuhan tinggi. Sekalipun lama dia tidak ditolong, lama dia di penjara, di tempat yang sulit, dia tetap mencintai Tuhan. Kami juga mau Tuhan, kami juga ingin Engkau temui menjadi tentara Allah, menjadi manusia-manusia yang mengikut Engkau tanpa batas. We give you honor Lord. Mujizat sedang terjadi, kekuatan baru sedang dialirkan bagi setiap kami, keluarga kami. Ketika kami berkata iya kepada panggilan Tuhan, kami akan melayani Engkau all out, kami akan mengasihi Engkau tanpa batas seumur hidup. We thank you Father, in Jesus mighty name. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.